Inovi bisa Bisa. lihat chat nggak? Bisa, bisa. Oke. Jadi kita mau bahas apa? Ada yang perlu dibahas? Ya banyak Oke. lah. Oh banyak. Oh banyak. Mau pikir udah bosan. Kita absen-absen dulu lah sama teman-teman yang udah join. Gimana kabarnya guys? Portonya Halo, gimana, halo aman? Laura Wibisana. Porto Porto gimana guys? gimana? Sakit gigi. Apakah aman? Apakah merah? Mm-mm. Sakit sakit gigi seminggu ini gua. Gue happy with my jar dong. CPO Iya. andalan gue. Iya enggak. Hai Tapi tapi Aditi. tapi ini loh Ci, maksudnya gua kan baru nge-post konten CPO kan, Mm-mm. Eh, which is nggak rame. Berarti nggak ada orang yang punya. Maksudnya ya, Udah lesu kali. technically nggak banyak orang yang punya karena kelihatan. Biasanya ya itu ini sedikit tips ya. Gue biasa menggunakan konten gue itu untuk profiling biasanya. Gue ngecek. Oh ini banyak orang yang tahu. Oh ini nggak ada gitu. Mm-mm. Oh. apa gue happy sama jar sama gue CPO gue jar sama BWPT. Kemarin BWPT gue jump Untung out kita di jual. 172 honey, let's go out. Kalau enggak Hmm. mah Kalau enggak Tapi ntar foto gue nambah lah, koleksi nambah lagi barang-barang yang koleksi. disuspend. Iya, Kayak mana ya? gue koleksi itu nambah lagi gue. gue kebetulan banyak banyak ini nih saham-saham yang begitu tuh. By the way, gue lupa pakai headset tuh bentar ya. Mm. Yo Jadi rajin lihat laporin. Ada bocor-bocor halus. Oh iya benar. Kita sering bocor sih soalnya. apanya? Kita sering iya katanya ada yang bocor-bocor halus. Oh lagi Jadi, coba gue cek ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. hmm. Ah, Ah, internet Taiwan nge-lag. Ah. terlalu terlalu ini sih. Nah, udah aman. Kita Inter- bahas dari hari ini dulu nih, yang seru Tuh, DSSA kenapa tiba-tiba di waitingnya dikurangin setengah sama MSCI. Ada pengaduan lagi kah? ya Hmm. kan berdasarkan apa yang ditulis kan karena ada feedback dari market participant gitu kan. Ya Heeh. akhirnya dia mengurangi free float kan. Ini sudah kita bahas ya dari kemarin ya mengenai free float sampai bosan gitu ya. Tapi intinya market cap-nya itu bukan market cap tapi free float market cap kan. Dan free float market cap itu tidak bisa kita tahu gitu, maksudnya free floatnya itu berapa segala macam, karena yang menentukan itu secara secara pribadi itu cuma MSCI sebagai otoritasnya gitu. Dan hari ini kan muncul tuh bahwa free floatnya si DSSA itu ada yang tidak diakui setengah ya kalau nggak salah. Makanya kenapa Mm-mm. fund flow-nya juga ikutan berkurang dan pastinya harusnya orang yang beli DSSA itu sudah pasti berpikir bahwa oke fund flow-nya segini, eh, pasti gue bisa exit tuh di MSCI segala macam kan. Nah ternyata kan nyatanya tidak seperti itu Hitungannya kan. beda. Ya. Ya ternyata hitungannya beda, ya orang-orang langsung ya balik badan semua pasti balik badan gitu. Enggak, concern gue gini, Vin. Kenapa sih ada yang iseng suka banget ngadu-ngadu gitu loh, bikin feedback-feedback gitu. Hmm, Maksudnya kan sebenarnya kan kalau ada flow ke Indonesia gitu makin besar, makin bagus gitu. Kenapa Iri sih. harus diiriin gitu loh? Kenapa Ya sih? sebagian hmm, barang lah, apalagi. Ya kan ya kalau marketnya turun juga, kalau asing kurangin weighting juga kan emang siapa Mati yang dapat juga ya. untung? Nggak ada juga yang dapat untung. ya By ya the mau way, gimana ya. tadi pagi gue sih race cash lumayan banyak loh, sampai 50% hampir 60%. Gue 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 terus terang nggak berani agresif sih. Dari kemarin itu Ya. memang nggak iya nggak iya. nggak nggak banyak masuk juga. Maksudnya ya masuk di saham tapi katakanlah 100% alokasi paling maksimal cuma 75% gitu per sahamnya gitu. Hmm, Karena iya karena ya itu Hmm. tadi kan kita minggu lalu udah bahas kan bahwa 8.000 iya. IHSG itu dipaksakan gitu kan. Dan which is Hmm, ya cukup cukup mengkhawatirkan sih karena Ya, memang betul. itu kan memang terlalu dipaksakan itu sih kalau gue lihatnya. Gue juga masih stay cash sekitar 50% ya. Kemarin kan sempat 60%. Terus terakhir kan kita minggu ini kan ada trading kayak BPT gitu-gitu, SIM, SMP gitu-gitu.
Jadi sekitar 50%. Nah, hari ini mungkin agak sedikit, gue belum hitung sih, tapi naik lah karena tadi kan gue CL Dewa, CL Ratu gitu-gitu. Oh, Jadi ternyata bisa CL juga ya. Gue pikir, oh gue pikir canggih orang-orang. kita juga Gue pikir manusia. kalau influencer tuh biasanya cuan terus, gue pikir. Itu Oh, biasanya. Gue oh iya Influencer gue bisa iya iya. cuan terus sih, nggak ada kalau istilahnya rugi. gue udah rest case dari yang pas minggu kemarin kan, karena gue Ya, mau pergi, gue Hmm. rest case, tapi by the end of the day gue belanja lagi tuh, habis lagi duit gue, cash gue. Cuman gue memang udah menetapkan bahwa ini gue akan main cepet dulu nih. Begitu Hmm. yang ada orang naik, gue clear, maksudnya trading jangka pendek dulu, karena ngeliat marketnya tuh udah nggak ada power buat naik gitu loh. ya Terus dan terakhir barangnya, dan salah satu, menurut gue tuh ya, salah satu indikator penting kalau lu lihat saham-saham yang di running trade isinya udah saham Hmm. aneh-aneh, kecil-kecil yang lu tuh nggak pernah udah tahu, nggak pasti pernah lah. lihat. Nah, itu udah Ya, tanda-tanda bahaya tuh. Makanya tadi pagi gue memutuskan untuk yang meskipun cuan kayak kecil-kecil 2% gitu, gue out dulu. Terus Hmm. ya gue ada cut loss juga, gue juga ada cut loss di Ratu, tapi akhirnya gue ada buyback lagi meskipun belum full power. Hmm. Eh, Terus gue ada buyback lagi dikit PTRO sama WiFi, Hmm. Inet. Hmm. Inet, Kayaknya, coba lihat Broxome Inet. kayaknya Tinovi ini baik sekali ya. Dia ngasih tahu semua posisinya dia. Kita mah mau. enggak lah, Ingat ya. maksudnya di posisi sekarang benar sih. Maksudnya kemarin kan kita sempat udah mulai marketnya udah mulai belok ke atas. Gua lihat juga banking yang nggak terlalu kuat. Terus kemarin cuma yang ke sentimen apa PIK rate gitu-gitu. Hmm. Itu kemudian naik lagi, hari ini flow-nya hilang lagi ya. Emang arah marketnya mau ke bawah. Dan juga tadi si Ginovi kan bilang, ini tuh lumayan banyak loh saham-saham kecil yang naik gitu loh. Yang tadinya tidur di gocap ataupun di under gocap, terus sekarang udah mulai naik lagi. Nah itu biasanya tanda-tanda memang marketnya tuh udah nggak terlalu oke gitu. Dan gue lihat ini kan MSCI rebalancing sampai effective date-nya kan tanggal 26. Nah, gue rasa tanggal 26 itu juga kebanyakan harusnya breakdown sih, gue bilang ya. Hmm. Terutama kayak cuan, PTRO, terus Ya. apalagi satu Ratu gitu-gitu. Ratu hari ini udah secara tren patah kan. Tren jangka Ya. pendeknya patah juga jebol tuh 69 7 ribunya. Jadi Hmm. ya udah gitu. Emang balik lagi ke mode ya main cepat aja sih gitu sih. Paling yang mungkin Hmm. masih kuat gue rasa mungkin CPO ya Vin ya. Ya. Lu liatnya kayaknya CPO masih cukup tangguh ya. Atau lu Eh, lihat sama juga kenapa? CPO ini CPO. juga. Mm, Eh, ya sebenarnya CPO ini masih di underappreciate lah sama market ya. Karena yang gua tahu yang main kebanyakan di CPO itu fund kebanyakan. Karena ya memang mereka ngerti fundamentalnya itu yang pertama. Yang kedua, memang mungkin retail juga sudah kapok ya waktu itu 2022 kan, waktu itu sempat kan CPO 5.000 Malaysia ringgit per ton, sekarang ya. cuma 4.000, tapi kita harus ngerti bahwa landscape bisnis CPO itu sudah berbeda. Kalau kita cerita dari tahun ini sama tahun 2022 itu sudah beda gitu. Makanya kenapa gue bisa bilang bahwa ya harga CPO itu sudah di underappreciate udah terlalu lama sih Ya, gitu. ya, ya, ya. Dan kalau mau baca lebih detailnya, baca di konten gua aja udah bikin banyak Udah tuh lengkap. slide. Ya sudah Betul, lengkap, betul, lo betul. baca situ aja. Kenapa kok bisa naik? Kenapa kok? Ya, apa sih yang lo harus pertimbangin ketika lo beli saham CPO? Itu semua sudah ada di situ. Yes, yes, yes. Dan Gitu. ini ya. Menurut gue Dan sih, CPO masih bisa sampai akhir tahun sih. ya, ya. Hmm, Dan gitu. by the way hari ini iya sih masih ada net inflow Hmm, asingnya. ya, 500 miliaran lah ya. di Tapi ini. perlu diingat juga ya, saham CPO ini kan sudah pada berterbangan. Ya, Jadi itu udah di atas jadi lah. ya jadi ya be very careful lah, be very careful and
do your positioning size very wisely, karena kalau kita lihat Mm-mm. ya memang kenaikannya udah terlalu banyak gitu. Maksudnya Hmm. ya gue pribadi nggak berani untuk ngambil ngambil kayak terlalu banyak gitu maksudnya saham CPO-nya memang menarik gitu, tapi secara harga juga udah naik terlalu banyak gitu. Upside-nya udah And terlalu jauh, upside-nya udah terlalu ya, jauh. and price and valuasi itu kan is a different thing gitu ya. Meskipun valuasinya masih murah, tapi kalau price-nya udah naik secara signifikan dalam waktu yang singkat, nah itu Ya, saya betul. agak cenderung hati-hati lah gitu. Jadi nanti Hmm. kalau misalkan ternyata ada yang HK terus nyangkut, jangan bilang, oh ini masih murah. Ya enggak, itu Iya, nggak bisa jadi alasan, nggak guys. ada, nggak ada, nggak ada. Pokoknya, Nggak ada. pokoknya intinya kalau misalnya trennya udah patah atau segala macam, kita nggak boleh. Maksudnya, misalnya kita masuk ke satu saham karena tesis A gitu, terus tiba-tiba udah mulai patah tren, terus berubah arah ya we are actually doing exit juga gitu kan. Itu yang Sebut Betul. saja, sebut saja it- dia PGO. sebut saja dia PGO, sebut saja dia Toba, ya kan? Kita Yang kita jam keluar di saat yang tepat sih itu PGO sama ya Toba. ya ya PGO sama Oh, Toba itu lumayan ya we will say ya karena sudah terlalu tinggi juga sih. Makanya iya ya. ya harus we need to be very careful lah. Maksudnya eh, nggak bilang bahwa PGO sama Toba it will not be good on the future. Cuma masalahnya di Iya. kondisi waktu itu memang harganya udah terlalu tinggi aja gitu. Itu sih kalau dari Enggak gua. sebenarnya Vin, Hmm? penyebab kayak Toba yang tinggi-tinggi itu tahu turun tuh karena ada yang nawar. Ya, oh itu jelas, itu sudah Hmm. pasti. Yang Yang nawar na- TB gitu-gitu kan. ya, ya yang nawar itu pun juga nggak beli, lu pikir aja. Yang sudah nawar nggak beli, pas turun ditanyain, mau beli nggak? Nah, nggak beli juga dia. Jadi ya sulit gitu. Itu Sulit. Sebut itu itu Toba ya. Kalau dia jebol 1400-nya sih jauh loh. PGO, Pertahanan terakhir. PGO apa PGO. Toba? PGO. PGO. Sorry. Ya PGO kan. PGO. Iya. Iya, Ya, iya. ya kita lihat aja. Kita kan masih melihat ya masalahnya sekali turunnya ya itu One PGO itu kan way. tipenya one way up, one way down kan. Ya. Iya. Nah, Dan gua kalau lu takutnya, lihat, lu Mhm. perhatiin historikalnya dia di bulan Agustus, biasa Agustus akhir September itu merah emang koreksi. Tahun ya, lalu juga gitu. ya, Gue tuh inget banget. gua takutnya ini jadi another pohon cemara. Gua takutnya. Iya, Ya, betul. ya biasa Dan kan ya jadi pohon cemara kan. Iya. enggak, Eh, poinnya tuh gini sih, Vin. Poinnya tuh, maksudnya ini PGO sama Toba ini kan sempat jadi saham favorit kita ya. Kita Hmm, suka dan maksudnya porsi kita di dalam tuh juga lumayan Lumayan besar. gede, ya. Tapi ketika dia udah rasanya sudah nggak nyaman gitu, udah keep apa merah-merah terus kelihatan ada distribusi terus keep breaking down, ya kita keluar ya keluar gitu, out ya out, jam keluar. Meskipun maksudnya posisinya kita nggak jual di paling pucuk karena kita masih nungguin dia ada potensi reversal atau enggak gitu. Jadi ketika dia hmm, turun dan mulai turun, oh ya ya, udah cut. Jadi kita nggak jual di paling atas, tapi ya, at least kita menyelamatkan diri daripada makin tergerus gitu profitnya. ya. Ya, Makanya gue betul. bilang kan, sekarang kan problemnya adalah banyak orang yang nanya, ya gue udah pasti expect gitu ya. Ketika orang nanya itu pasti nanyanya kalau nggak PGO ya Toba, itu gue udah pasti expect lah. Makanya kenapa ya yang gue bisa bilang adalah pertama lu belinya di berapa dan ketika lu beli saat itu apakah lu sudah melihat harga sebelumnya naiknya sudah berapa? Itu kan yang Dan menjadi itu ini banyak kan. yang orang nggak lihat sih. Ya, Ya, hilang orangnya. ya, lah. Dan itu yang banyak orang nggak expect sih. Maksudnya orang nggak lihat gitu loh. Bahkan contoh, kita nggak usah ngomong PGO Toba, MTEK, SCMA itu juga masih banyak yang mau beli. Ya, Padahal kalau kita bayangin MTEK itu naiknya dari 400-an. Sekarang udah ya, 1000. ya, ya makanya kenapa ya sekarang kan marketnya lagi apa ya marketnya kan lagi merah dan likuiditas kan lagi kering gitu kan. Maksudnya Ya, ini yang main tuh kan banyak retail segala macam. Maksud gua kenapa nggak kita beli saham-saham yang masih di bawah gitu? Maksudnya ada beberapa saham yang masih berpotensi tapi sektornya juga menarik. Kenapa kita nggak coba untuk dig in di sana gitu daripada ya. ngejar yang lagi di atas gitu. Itu sih Betul. kalau gua ya, maksudnya Dan gua nggak apa-apa Hmm. nggak dapat
profit yang cepet-cepetan gitu, asalkan ketika gua masuk risknya itu sangat sangat kecil gitu. Itu yang gua lakukan sih. Iya, Nggak betul. sama segampang buka chart, lihat aja, oh naiknya udah setinggi ini, atau mungkin lihat dari aja selama sebulan dia udah naik berapa persen. Wah, ternyata kalau dalam sebulan dia udah naik 30-50%, ya kenapa harus dikejar lagi gitu loh. Iya. Gitu Betul. sih. Han, Hmm? ada yang curhat tuh, Ratu paling capek gua cut loss dia terbang, gua hold dia terbang. Itu ditawarin sama gurunya sih. Suhunya nawar, sekali nawar, Nawar abroad ya. malah Yang jebol ditawar anjir. jauh lagi. Malah jebol. Aduh. Tapi Ratu ada satu yang menarik loh sebenarnya kalau lu perhatiin ya, dia tiap Nah, kali nyentuh area. sebentar Ji, gurunya baru masuk. Coba ngomong Oh, lagi. Oh, Gurunya baru baru masuk masuk. ya, Rob? oh Baru gurunya masuk baru gurunya. masuk. Tadi soal Ya. iya Ratu jebol gara-gara ditawar guru suhu, suhu tukang nawar. Tapi Tuh enggak, kan. tapi lu kalau lu perhatiin di chat 5 menit ya, terus udah gitu lu perhatiin bit overnya itu tiap kali dia nyentuh ke area-area 66 itu kayak ada yang ngambilin sih barangnya. Gue lihat ya. Ya. Cuman Tapi kan ya belum tahu gitu apakah beneran kuat atau enggak, mesti spekulasi sifatnya. Iya, iya. iya, Aduh. iya. Terus kita Lihat mau bahas proxy. apa ini? Yang banyak muncul pertanyaan itu adalah soal PACK. Ya, ini tadi juga Banyak banget. beberapa yang nanya soal Banyak. PACK. Nah, ini Ya, gimana sih? oke. Oh. Jadi, Nih ya, PACK tuh ya masih banyak orang yang beli loh. Masih banyak orang yang beli di angka 4 ribuan itu masih banyak retail yang beli. Yang Oke. jadi pertanyaan gue begini loh. Itu kan barang udah naik dari berapa ya? Udah ada Dari 400. sekitar 500% lah udah. Iya, udah Hmm. 500% gitu. What do you expect? Oke lah, dia bilang ada mau apa big right issue gitu kan ya, or OWK atau right issue. But then dengan right issue gitu masuknya apa kapitalisasinya lagi, emang valuasinya juga udah over, dan apa fundamentalnya ngikutin juga menurut gue doesn't make sense. Yang justru seharusnya jadi kekhawatiran, apakah PACK akan jadi the next KRW. Iya. hmm, Kalau gue lihat dengan dia reisu OWK segede itu, ya, saham baru yang bakal diterbitkan sekitar 35 miliar lembar saham kan. Terus dari hanya 1,5 miliar saham existing. Jadi gue ngerasa dilusinya itu yang gede. Itu yang menurut gue kurang worth it gitu. Kalau misalkan even lu tembus juga, kalau misalnya lu harganya di harga sekarang, terus lu tembus kan kurang worth it kan menurut gue ya. So, Iya kan? sorry to say juga ya. Kalau gue bilang, ya banyak orang yang apa ya? Sekarang itu banyak orang yang mendewakan backdoor lah, apalah gitu kan. Because mereka tuh somewhat kadang nggak tahu gitu. Maksudnya backdoor itu prosesnya bagaimana, terus ininya gimana segala macam gitu kan. Dan Iya. kita harus ngerti juga bahwa ya memang pack itu sudah naik segitu banyak gitu. Bahkan even kalau kita cerita mungkin akan lebih sedikit jauh lagi, itu Oktober 2024 tuh di 30 loh. Sekarang itu udah di 3.200 kan. Market cap sekarang 6T gitu kan. Terus apakah valuasinya itu, apakah ini sudah price in atau ini sudah teradjust dengan aset yang mau dimasukin, kan kita nggak pernah tahu kan. Maksudnya kita di market itu selalu forward looking gitu. Dalam arti ya kita itu tahu-tahu nggak tahu lah gitu. Kadang kita dengar orang ngomong A, B, C gitu kan. Kita kan juga udah tahu gitu. Maksudnya kita udah tahu dari lama orang itu akan ini. Itu kita udah tahu. Cuma masalahnya prosesnya itu kapan dan segala macam itu kan akan menjadi hal yang sedikit berbeda lagi gitu loh. Makanya perlu diketahui bahwa kalian tuh harus ngerti, nggak cuma asal backdoor gitu. Tapi ada juga gitu perusahaan yang backdoor, ya kan, perusahaan yang backdoor tapi ternyata uangnya nggak disetor terus akhirnya balik lagi nggak jadi backdoor. Itu banyak, nggak cuma ini gitu loh. Makanya itu yang harus menjadi kalian tuh punya mindset bahwa sesuatu yang sifatnya backdoor itu adalah sesuatu yang sifatnya highly spekulatif gitu. Yang mana kalau misalnya nggak jadi, ya resikonya ya kalian tahu sendiri gitu. Gitu sih. Sama ini loh yang perlu menurut gue yang perlu dicermatin ya. Salah satu tipsnya juga
ketika saham itu pairnya udah tinggi banget, pairnya udah hampir 855 kali, tapi EPS-nya tuh nggak ngikutin. Oke, satu ya. Kedua, oke dia mau OWK ya. OWK-nya tuh kalian harus mikir juga gitu. Iya, Kalau orang mau bayarin utangnya, dia mau bayar utangnya kira-kira di harga berapa? Kalau ini sampai kejadiannya, yang gue denger sih, kejadiannya itu OWK-nya di harga bawah banget. Ya, which is Hmm, sekarang harganya sempat naik sampai 4.000 lebih kan kemarin itu kan. ya, gue Nah, ya, inget, gue ya seingat naik. gue tuh Hmm, yang ada ini ya, RI pakai OWK itu tuh ASA ya, sama KAF kan dulu ya. Tapi ASA itu naik ketika ya emang lagi momentum momentum apa di 2021 itu kan momentum tech lagi naik, logistik segala macam lagi naik. eh, Kalau kalau apa? Kalau KF itu justru habis itu turun puluhan persen. iya Tuh makanya. bener tuh OEK, olah kena guyur. ya, Backdoor ya, nggak disetor, longsor. iya, iya. Iya, soalnya kan gini juga kan, maksudnya ya gue yakin lah orang yang invest di PAC itu berharap right issue dengan aset jumbo yang akan dimasukin kan. Heeh. Ternyata pas keluar right issue untuk nerbitin buat OWK holder gitu kan. Makanya ya akan jadi berbeda gitu kan. Jadi memang kungfu-kungfunya ini banyak di bursa itu loh. Makanya Iya, ya harus hati-hati lah. Kita ha- kita sendiri yang harus memfilter iya, informasi dengan baik gitu. iya. Sama apa? Titik clue entry menurut gue itu sangat penting ya. Misalnya gini, Hmm. gue juga orangnya bisa FOMO-an gitu. Kalau daripada gue FOMO, gue beli dikit. Gue berani kejar barang gitu ya. Gue berani kejar barang, tapi gue belinya dikit. Sama kedua, kalau gue punya harga tuh ibaratnya gue udah ketinggalan lumayan ngejar kereta di tengah jalan. Gue tuh siap Hmm. lompat kapan aja. Gue siap lompat kapan aja. Dan gue nggak pernah berpikir bahwa gue udah expecting bigger and anything 5%, 7% gue bakal ambil gitu. Gue cuma beli Iya. untuk mengobati, mengurangi rasa kefomoan gue doang gitu. Tapi kalau kalau gue belinya ngikutin dari memang dari bottom banget, dari di bawah. Misalnya lu punya PACK dari 200, dari 400, ya still still oke lah buat dipegang, di hold, buat diikutin. Tapi balik lagi juga lu harus tahu kapan arti kata, apa kata cukup di mana lu mau TP. Jangan sampai akhirnya nggak jadi cuan gitu. Ya, Iya betul. Kayak misalnya gue pegang jar dari 300-an kan ya. Jar di 300-an, which is secara teknikal sampai hari ini pun masih oke kan, masih bagus, masih kuat. Cuman gue ngerasa 230% itu udah cukup buat gue. Jadi gue tadi memutuskan ketika dia break 1.100, gue memutuskan untuk jual jual setengah. Dan Terus naiknya dalam waktu singkat ya, Ci. ya dalam sebenarnya sih dia akumulasi oke ya, dan which is Mhm. gue kan harganya harga bawah banget. Jadi gue mesti punya spare nih. Kalau dia ya, naik gue masih bisa ikutin, tapi kalau ternyata udah sisanya udah buangannya, gue sisa tinggal siap buang apa setengahnya buat di haki gitu. Tapi gue udah ngamanin dulu nih sebagian cuannya, jangan sampai gue nggak jadi cuan gitu. Buat apa nungguin lama-lama nggak jadi cuan gitu kan. Iya ya. betul. Dan gue Dan biasanya gue nggak masuk lagi di barang yang sama sih kalau udah gue take profit gitu. dan satu Agree. lagi sih mengenai jar ya. Itu sebenarnya bukan pertama kali kita mention harusnya. Dan jar itu Iya, yang paling terakhir jalannya sebenarnya. iya, betul, Orang betul, betul. orang banyak orang fokus di TAPG, DSNG, terus Iya, banyak orang fokus di tempat lain, tapi nyatanya kan Lupa jar sama ini dia. yang paling ketinggalan. Kalau nggak salah masih di 400 apa berapa gitu. Terus habis itu Iya. naiknya nggak pakai rem gitu. iya, iya. Dia Gitu. tuh dia tuh pokoknya gue udah sampai hafal karakternya karena gue bener-bener ngikutin tiap hari, gue bacain bit overnya. Dia tuh tiap kali kayak sentuh 400 dibanting. Ketika itu memang berarti artinya dia belum waktunya jalan. Jadi tiap kali kena 400 sudah itu Hmm. tuh sampai bosen. Orang pasti bosen, dan kalau lu trading, ya biasa Iya. kalau gue gini tipikalnya. Kalau gue ngikutin satu saham dari bawah dan gue punya conviction yang cukup tinggi dan harga gue di bawah, gue diem aja, gue pegangin, gue Itu diem gak itu gue jauh lebih tradingin. tenang. Itu jauh lebih tenang. Ingat guys, ini nggak tahu kalian sadar apa enggak, tapi kadang kita nemu nih satu saham yang udah naik cukup tinggi, terus kita maksa untuk masuk. Ujung-ujungnya apa cut loss? Cut lossnya bukan karena sahamnya itu udah peak atau naik cukup tinggi, tapi karena kita nggak tahu strategi ketika trading di pucuk itu seperti apa, kemudian posisi kita tuh salah gitu.
posisi kita tuh membuat kita jadi tidak tenang pegang saham itu, Iya. ya kan? Jadi itu yang menurut gue kalian mesti sadarin gitu loh. Makanya tadi Cinovi bilang gue pegang di bawah, gue lebih tenang. Iya bener. Itu baik lagi kan intinya apa? Posisi. Kalau lu beli di pucuk misalnya sekarang nih, lu beli MTEK di 1.000 gitu. Dia udah naik dari 400 ke 1.000. Lu pegang di 1.000 pasti lu deg-degan, nggak akan tenang gitu. Pakai nggak apa pegangnya karena secara dari posisi aja lu udah salah posisi, strateginya lu juga salah gitu loh. Kayak gitu. BlackRock borong PGEO tapi kok turun kok. Ya BlackRock borong saham bukan berarti naik terus guys. Kita kemarin bercanda nih, apa BlackRock aja sampai nyerah ya mas satu-satu koko-koko yang Iya, tukang nawar. nawar, nyerah sampai Ya, keluar. Tapi kan ya kalian harus punya gitu loh. BlackRock itu kan punya view kan beda sama kita ya. Dia kan bisa beli dari bawah, dia akumulasi. Kedua, bisa jadi view-nya dia tuh jangka waktunya tuh panjang banget. Dan juga nggak semua yang dibeli BlackRock juga pasti berhasil. Gitu kan ya. Ya kan. Balik lagi kan story dan fundamentalnya itu masih align apa enggak. Kalau enggak dan ya BlackRock kan dananya banyak, dia bisa beli lagi Everstone nanti atau dia bisa pegang berapa lama. Masalahnya kalau kita ngapain kita ngikutin BlackRock tapi kita nggak punya uang atau strategi yang sama BlackRock. Ya balik Iya, lagi kita harus harus nentuin oke, masuknya boleh ikut ibaratnya gini loh, ada akumulasi dari BlackRock itu kan ibaratnya big money ya, big money, smart money gitu. Kita boleh ikut, tapi balik lagi ya harus punya trading plan sendiri. yes. Jadi jangan cuman karena BlackRock masuk kita ikut masuk gitu tanpa ada trading plan apapun gitu. Itu menurut gua tuh sangat. Pokoknya gini guys, jangan karena kalian baca berita langsung masuk terus bingung keluarnya di mana. Itu yang susah, itu yang salah. Dan itu sering diabaikan sama orang lah. Oh, ya. ada yang minta dibahas itu tuh CDIA sama koin. Sebenarnya kita memang udah mau bahas koin kan hari ini ya, Vin? Iya. Iya, iya, Koin iya, terakhir gua bilang koin terakhir kan udah nih ya, apa free floatnya ya free float ya Vin ya. iya. Free flow-nya Free dari floatnya berapa? 15 ke 43 Nah dari 15% tadinya ke naik ke 4. 4, Artinya kan 43. 43. Artinya apa? Artinya suplai barangnya udah terdistribusi dengan cukup baik gitu. Nah, dengan dia naik hmm, dari IPO sampai sekarang itu udah berapa persen sih? Seingat gue dari 100-an ya. Saya 100-an naik sampai 200-an itu menurut gue either dia koreksi sampai ke 1.000 tuh masih cukup wajar gitu loh. Dan kalau diperhatiin apakah masih menarik apa enggak, menurut gua saat ini dengan volumenya kecil-kecil artinya kan bensinnya hilang ya. Bensinnya hilang itu jadi udah nggak terlalu menarik gitu loh. Dan eh, barangnya jadi kering gitu. Jadi nggak banyak yang istilahnya udah nggak terlalu banyak yang ngurus lah gitu gue liatnya. Jadi kalau mau main pun gue rasa mesti sambil lihat, nggak bisa yang kayaknya gue mau masuk nih di titik ini, kayaknya belum sih. Kalau Iya. gue lihat sih mungkin 1.300 1.100 tuh menarik. Iya. Kalau menurut gue dia harus sideways agak panjang dulu. Gue baru Ya, berani masuk. Karena kalau lu lihat CDIA ya, itu kan kemarin dia sebenarnya ada pertahanan di 1.500. 1.500, 1.520 itu ada pertahanan tuh. Dia coba bikin ngebase di situ dan itu nggak kuat kan. Itu ya, nggak kuat akhirnya dijebol lagi. Ketika itu dijebol, nah ini base-nya belum solid, belum kelihatan dan menurut gue ya harus at least ada seminggu atau berapa lama dia bikin base baru. Gue mungkin baru consider masuk kalau lihat ada akumulasi. Koin juga menurut gue sebenarnya masih menarik. Cuman entry-nya di mana gue belum nemuin entry nyamannya. Gue lihat aja nanti. Plus kalau dilihat broker summary-nya juga kayaknya isinya banyak ya banyak scalper gede scalper gitu ya, yang which is ya ya gue nggak berani lawan lah gitu. Nanti aja deh. betul sekali Kalau udah guys. kelihatan lebih stabil mungkin baru berani gitu. Ya, Asik ya, yuk. ya, sebenarnya kelihatan juga sih bahwa
orang investor di Indonesia ini tidak suka membaca. Hmm. Kelihatan sekali. Pas gua bikin konten soal koin, itu kan rame banget kan, terutama yang terakhir ya. Bukan yang pada Hmm. saat IPO. Pada saat IPO gue pernah bikin konten sekali. Lucu banget lagi si kelinci. Waduh, Eh, aduh. terus si koin itu gue udah bikin konten 2 kali. Yang pertama pada saat IPO, yang Hmm. kedua terakhir ini bahas free floatnya koin gitu. Dan banyak orang yang nggak sadar gitu bahwa koin itu tidak ada lockup. Dan kemarin itu sudah banyak komen yang muncul kan. Ada lock up 8 bulan, lock up 8 bulan gitu kan. Ya gue tantangin, yang mana yang di lock up? Coba tunjukin di prospektus halaman berapa gitu. Karena gue udah baca gitu loh. Makanya gue kan nggak ngerti kan orang-orang itu dapat informasi dari mana. Lock up 8 bulan. Kalau ada, ya buktikan aja gitu loh. Di prospektus ada nggak gitu. Gitu Yes. sih. Jadi ya so far ya kalau kita cerita apakah koin masih menarik, ya kita lihat aja. Masalahnya sekarang bukan masa menarik apa nggak menarik. Even menarik pun belum nemu entry point yang pas gitu. Gitu aja Iya, sih. iya Ya, betul. betul. Gitu, Setuju. gitu. Buat sementara masih belum belum menarik lah sampai kita melihat sesuatu. Ya, Ya, oke. Wah, ini ada Oke, balik lagi menurut gue Ratu Mm-mm. menarik tuh. Kalau gue lihat broker Samuria sih, gue udah mulai tertarik buat ya. Oke, lihat nanti deh. Apa Inet gimana Ci? Kok please? Inet, Inet, Inet Inet. sih, Inet sih tadi gue beli ya. Gue juga Gue nggak beli. tahu. Ya, semoga besok nggak jadi cut loss gitu aja. Iya, Ya, udah gue juga, diobok-obok berapa hari kita. ya, gue terus terang juga beli. Pertimbangan gue untuk beli karena bantu-bantu teman aja sih. Ada teman nyangkut, ya bantulah, gitu aja. Jadi kita tuh ada teman guys, dia beli Inet sama Inet W. Itu Hmm. seluruh hidupnya tuh di Inet sama Inet W. Jadi kita Ya, bantu lah. jadi dia nggak peduli saham lain mau naik turun, pokoknya dia bilang ini terus aja. Makanya, Inet Inet terus ya. sama Inet way, Inet sama Inet way. Inet ya, sama Inet W maka, dia. ya Pokoknya makanya kita bantu sebagai, aja lah. sebagai teman yang baik, ya Mm-mm. Kita gue support. bilang kita support, ya kan. Mm-mm, mm-mm. Tapi nggak sampai, tapi belum tentu sampai efeknya dia kita nggak ikutan pokoknya. Pokoknya kita keluar aja kalau udah cuan gitu, gitu aja. Kita panggil dia itu ya, Profesor Profesor. Kalimasaji ya. Iya, Kalimat Saji. Ya, namanya Profesor Kalimasaji gitu. Dia Mm-mm. sangat bullish sekali, baik ke Inet, beli warannya lagi. Ya, itu sudah menunjukkan seberapa bullishnya dia kan. Jadi sebagai teman yang baik, ya udahlah gua bantu-bantu gitu. Itu ceritanya. Let's see, Inet dan WiFi. Hari ini apa kabar ya Inet? Oh, wifi. By the way, bukan ajakan membeli dan menjual ya. Kita nggak menyuruh kalian untuk beli atau jual. Jadi Enggak. silakan urus masing-masing lah ya. Gua Bantu pom-pom dong, enak aja kita nggak pom-pom ya. Ya, kita nggak ada pom-pom, kawan. Ya, BRPT, Nah, Koko dan Cici. Gimana tuh BRPT? BRP. BNPT. Aduh, ini BRPT Aku juga sih gua no. rasa juga udahan lah. Aku sih Maksudnya no. Aku sih no. udah guys. B- Udah setinggi B- itu sudah. Enggak lah. Mungkin B- ya B- kalau di 2000 ke bawah kalau dikasih gue baru mungkin 2000 kalau ke bawah sih oke sih. iya 2000 ke bawah. 1800. Oke. BNPT tuh udah naik loh guys, dari 600 ke 2000 loh guys. Yes, 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 yes. Tolonglah guys, tolong Yes. guys. Kita minta stock pick sama Brojo aja. Oh Oh boleh iya tuh. dong, boleh tuh. Mana? Jo, apa yang enak Jo? Kepengenan Jo, tolong Jo. Sebenarnya setuju sih, BRMS itu tadi tuh udah bagus loh. BRMS sebenarnya ya, dia flagnya breakout. Hari ini koreksi, kemarin kan breakout. Hari ini retrace ya. Semoga besok tuh nggak nutup di bawah. BRMS itu kan sebenarnya kalau kita lihat tuh per 22 Juli 2025 sampai yang kemarin 20 Agustus itu kan sebenarnya ada kayak ada bullish flag gitu ya. Nah, bullish flagnya itu kan kemarin breakout. Terus hari ini koreksi ke 474 terus mantul lagi. Nah, jaganya aja jangan sampai di bawah 470 tutupan besok-besok atau
di kemudian hari lah. Kalau itu Ya, nggak nggak ditutup masih menarik sih nggak flow-nya boleh di di situ bawah situ sih. 470. Iya. Gue beres Hmm, nggak ngomong lah, gue ikut Hadi aja lah. gitu ya. ASI, tadi ada yang nanya ASI Astra. Astra buat gua secara flow masih cukup besar. Ada flow. Mungkin kenaikannya agak sedikit terbatas karena kalau misalkan dia mencapai 6.000 kalau masih kuat mungkin bisa sampai 6.100 gitu. Cuman kalau buat sementara either dia konsolidasi di atas 54 atau mungkin akan konsolidasi dulu lah gua rasa sih. 54 sampai 53 itu. Naiknya juga udah cukup masif dan cukup cepat. Naik mulai start 1 Juli, which mean hampir 2 bulan naiknya udah sekitar 24%. Untuk sekelas blue chip, dua sebulanan naik 24% itu udah cukup cepat gitu. Jadi yang baru mau masuk sih better sih jangan. Tapi kalau yang udah pegang dari bawah ya tinggal hold aja lah, tinggal jaga TS sih. Apa itu Han? Astra, Astra. Oh, Astra. Astra. Astra Hmm, should be oke lah. Justru menarik sih Hmm, kalau ada koreksi buat dibeli sih. iya betul. Saham-saham gorengan kok pada manggung ya, namanya juga market mau koreksi, duitnya lari ke yang kecil-kecil. Biasa hmm, kan. Itu cukup kerap siklus itu. terjadi dulu-dulunya. Itu siklus ya. Aku mimpi Siklus. makan ayam goreng, coba related sama saham stok apa? KFC. KFC lagi. KFC, Aduh. KFC. Eh, ASLC i- naik terus. Terus eh tadi kita pack udah bahas ya soal pack ya. Jadi buat yang belum nonton soal pack nanti postingan ini akan dipost, live ini akan dipost. eh, Jadi kalian tinggal nonton ulang aja lah kayak gitu. Terus ya, eh udang udah, radioaktif lagi rame dia aset. ya Oh ya, udah ngasal Indonesia kan, lagi tapi lagi emang kena bener ya? masalah. Emang bener ya? Ya katanya infonya begitu. Hmm, Yang lagi rame itu soal udang yang radioaktif itu yang pertama, yang kedua yang korupsi itu. Wamenaker. Itu yang rame tuh di YouTube banyak. astaga. Gue lagi nontonin tuh, lucu tuh. Sama hari ini tuh ada sentimen Oh, di ayam-ayaman MBMS. ya di Oh, Java. ayam-ayam. Gue lihat Java hari ini cukup Gue cukup mainan gue. bagus sih. Setelah MBSS Nah, digaung-gaungkan lagi ya berita saling masuknya itu kayaknya singgah lah. nanti nanti Salimnya bukan Salim ini lagi, Salim SALEEM, nanti Salim juga. Ya salim gimana? tangan. Salim tangan nanti. Iya Mana benar. dong? Jadi bentar. Kalau kalau sektoral ada yang menarik kan? Sektoral coba gue lihat ya. Gue sih hari ini cukup bagus lihat ayam-ayaman ya. Java oke sih. Siapa Sektoral. ya? UNTR juga menarik tuh, bagus. Ya UNTR hari ini cukup stabil sih hari ini naiknya. Ini saham-saham yang dilepas sama Koko itu naiknya cukup bagus sih. Itu namanya kan kena azab itu kan. Oke, baju merah besok market merah ya. Hari ini aja udah merah. Iya betul. Sektor apa yang oke ya? Sektor apa? Hmm, Gua Mesti Apa yang rasa bank digital masih. bank Han, digital oke. Han, Hah? Han, bener juga loh Han. Saham sektor yang menarik tuh saham yang dibuang sama Koko itu Han. Ya kan sih UNTR, begitu. Ya UNTR, Emyor, Java, Java. ya Tiga-tiganya betul. bagus. Bener. Tiga-tiganya bagus. Lu lihat Oh, Emir mantul kan? Aduh, tapi menurut gue Breeze menarik sih. Breeze sebenarnya eh, menarik. Ya, hmm, cuman masih sabar sih kalau mau Iya, megang. iya, masih sabar. Ini gue Ya, mulai tertarik buat buat masih masuk baru masuk tuh. pantauan lah. Dilarang pakai baju merah, Ci. Harus biru atau hijau. Nggak usah komplain kok. Nggak usah komplain kok.
Oh, Aditi bilang ASLC sama DKFT. ASLC sih cakep ya, cuman ya udah naik banyak ya. Ya. Yang belum punya DKFT, barang yang udah ketinggalan ya udah. DKFT itu DKFT kenapa kemarin gue lupa setelah itu baca-baca. pengalihan saham buyback. Pengalihan Oh, saham ya. pengalihan saham buyback, makanya turun ya. Ya, soalnya DKFT Kok kan itu nggak banyak orang punya kan, gue setuju technically. sama itu Dwi Hartono, bener. Koko itu kena karma sih, banyak yang terzolimi. Ya, betul. Betul, betul, itu tidak salah. Itu tidak salah. Hmm. Contohnya, Makasih Ki. contohnya contohnya bilang saham ini nggak bagus, masih turunnya jauh, ternyata dia beli, ya kan? Iya. Hari ini turun, kena azab kan? Kena azab dia kemarin guyur. Kena azab. Aduh, apa ya? SMDR. Lagi SMBR menarik SMBR. SMDR juga menarik, SMDR. SMS. Gue lagi suka saham-saham yang nggak banyak retailnya. Ketir, Vin. Oh iya itu ya. Kramer versi itu apa tuh? Oh, SSIA. SSIA kemarin bagus, hari ini jadi nggak jadi bagus lagi. Iya. Balik. Ya, Banyak yang ya, candle sandwich ya, candle kita bilang ya. Iya. ya, candle sandwich. Gua rasa SSIK swing sekali lagi ke 2200 baru ada harapan sih, tapi kalau enggak kayaknya susah. Ada gap, Han. Di bawah sih ya, 1800. Aduh, pusing gue liatnya. Aduh, gua takut itu gap. Wih, ada yang SMG. pom-pom SMGR go to 30.000 akhir tahun. Coba dikasih tahu alasannya kenapa. Hitungannya gimana? Itu si Mando. Wah, Oh, Itu Coach Mando korbannya coba. Mando. Itu korbannya Mando Oh, itu. korbannya. Iya. eh, KBLV KBLV juga sih. naik. Ya, udah naiknya udah gila ya. Karena kan dia kena sentimen MLPT juga ya. Naiknya udah gila juga tuh MLPT. Ya udah yang ketinggalan gue sih. aduh, nggak main yang begitu-begitu lah. Ngeri. Waduh. Turun lagi nih induknya. Lu coba perhatiin consumer health kayaknya banyak yang menarik loh. Health. Aduh. Health. Ya, lu lihat Health, Silo, Same. Banyak yang menarik sih. Itu tadi ada mention TSPC juga not bad tuh. Kelihatannya. Hell udah capai target ya. Ya, Health sih udah naik ya. Kan dia ada isu berita sinar lah. Oh, kita Tuh beli dikasih stock pick sama Kokojo tuh PTPP. Aduh, males banget. Aduh, kita anti konstruksi. Gue masih nyangkut di Wika. Aduh. Wika gue dikunciin. Males banget lah. Aduh, enak dah kalau konstruksi. Ini primanya tadi Ara. Ya, prim. Adi PTPP. Aduh, gimana nih, Vin? Gue mending beli Kija. Mending beli Kija, oke. Gue banyak tuh saham-saham yang lucu, tapi pas gue masuk diusir terus males. Biar bareng nyangkut, dia kurang ajar, dia nyangkut, Vin. Gue nyangkut di Wika, jangan khawatir. Menurut gue ya, kenapa lu diusir? Karena lu masuknya kasar, Vin. Apa masuknya kasar, orang masuknya di beat, dia guyur gua kok. Apa sih gue lupa lagi. Orang masuknya ngebit dikasih terus ya kan. Apa sih sama apa, Vin? Aduh, jangan sebut di sini, nanti arah nanti. Jangan. Oh. Nanti arah itu nggak ada beatnya. Iya, mesti izin dulu, Vin. Saham Itali itu naik itu Itali. Aduh, Itali. gue yang bingung nih, gue mau main apa. Agak males kayaknya liburan dulu. Ini bagus nih. Tutor dapetin saham Dada dong, Buang. FOMO banget nih sama Dada. Maksudnya gimana itu? Nggak ngerti gue. Gimana? Saham Dada. Oh, gila. Dari 8 ke 19. Ya hak aja tiap hari. Antri, kalau memang FOMO banget. Ya. Antri lah tiap hari.
ya kan? Kalau Eh, memang FOMO mau beli, antri beli aja tiap hari gitu doang kuncinya. Mau gimana? sepengalaman kita nih, nemuin saham yang begitu ya. Gua spill di sini lah karena udah naik anyway. Kalian nggak perlu kejar juga karena udah naik. Ya, gua sama Hadi kan masuk di LAPD harga berapa kan? 7 apa 8? Sekarang 105. Kesel gua. Tapi walaupun kita keluarnya cuan ya. Cuan, keluarnya cuan Tujuannya sih. cuan, iya. Keluarnya Cuman nggak cuan. setinggi ini. Gue Ya, punya kok satu saham FCA yang udah apa? naik, Aduh, udah mulai naik. aduh. Cuman Waduh. Belum sempat cuman masuk nggak tuh mau Cici. ngajak-ngajak nanti. Seka- se- Nanti se- nggak jadi se- naik. Oh, tapi by the way ya, sekarang itu banyak banget orang yang spekulan di saham FCA gitu. Jadi murni bukan karena ada corporate action atau anything, lebih ke arah ya orang spekulan aja gitu, nggak dapat saham misalnya kayak Dada gitu kan, nggak dapat gitu. Terus dia spekulan di saham lain, kayak nanti adalah taksi lah gitu-gitu, macam-macam gitu. Gue Taksi lihat itu ini, warnanya apa? waduh taksinya naik lagi 12 sekarang. Taksi biasa Iya. warnanya apa? Yellow. Biru. Anjay, naik Taksi. semua loh, Kalau anjay. CNKO tuh aduh itu CNKW juga sih gue saham. udah jual sih. Tenko, oh Wih, 100 kan, Wih, turun. sekarang udah gampang dapat barang dong Ci ini. Oh Iya, gampang, tapi gampang. Udah sekali ya? udah gampang, tapi sekalinya gampang balik ke 30 biasanya. Iya, betul. Benar sekali. Iya, Di sekalinya Yellow gampang juga. itu. Eh, Ada saham isu di apa? saham PYFA kan dikunciin. Hmm, ada IVA ada dikunci. Ya itu salah satu saham kita yang dikunci lah dari sekian saham yang dikunci. Ini pertanyaan bagus loh. Spekulasi di saham FCA atau spekulasi di saham IPO? Yang mana yang better, Kokoh? oh tergantung, lebih Tergantung sih. tergantung. Kalau punya info lebih baik spekulasi di saham FCA FCA. pas semua saham lagi naik semua ya kan, orang happy kita beli FCA. Itu. Ya, Terus kalau menurut gua hmm, IPO ya satu tergantung siapa emitennya sama tergantung siapa underwriternya. ya Ketiga betul. masalahnya IPO tuh gue kurang sukanya sih Nggak bisa ya dapat banyak. penjatahannya lu bisa dapat berapa banyak. Ya Secara sama. secara risk tuh IPO lebih mending ketimbang FCA. FCA itu Tapi keluar masuknya agak susah. Itu doang. nggak bisa dapat banyak. Ya, minusnya IPO tuh Ya. ya nggak bisa dapat banyak. Ya udah Han, Cuman, gua chat lu ya, ada satu saham bagus Han. Tapi Nah, jangan ini sebut di dia. sini. Ini dia nih. Jangan mana? sebut di sini. Tuh. Mana? Waduh, Waduh. sekolah lagi nih gue. No, Aduh. nanti kalau arah berjilid bingung lagi. Oh. PYFA dikunci sama, gue juga dikunci. Iya sama, Gue gue juga juga punya dikunci. PYFA. Gue juga Gue punya punya. IMPC. Duh, Sama IMPC suspend kan? Suspend Iya juga ini. suspend. BKSL mau ke 1.000 katanya ya. PKSL mau ke 1.000. Oh. Kemarin gue udah baca riset tuh. Ada baca riset ya? Tapi kata Ko itu ada gap Gap di berapa? 133. Oh, Iya bener. ya Bahas PTRO dan cuan sih. Masih Kalau oke gue sih lah. nunggu lewat ini, lewat apa? lewat Lewat apa? MSCI. Coba Oh, Koko Hadi dijawab BKSL 1000 tahun berapa kok? Nggak tahu, gue baca risetnya nggak ada tahunnya soalnya. Ya. Lu baca riset di mana BKSL 1000? Gue nggak mau sebut sekuritasnya. Coba dibaca. Kalau mau lihat sekuritasnya apa, lu lihat ke Twitter gue. Gue ada nge-post kemarin. Tapi lu lihat juga broker summary 2 hari ini. Iya, makanya Ci. Ya kita tahu lah ya. Nggak komen lah. Ya makanya itu. Gue nggak mau Yang lain ngomong. aja skip. Ntar aja lah. LPCK ngegas kenapa ya? Kalau kata teman gue sih ya lagi ada proyek lah.
Gue Eh, tahu lagi temennya. Iya, kenal kita. Kita Pom temen. pom terus setiap hari. Iya, Kok Terus. Jimmy, apalagi. lo mau gue bantu pom nggak saham lo? DIL deh. Jimmy tiap hari jualan. By the way, besok besok pengumuman FTSE ya. Ya, Besok sore ya, kalau nggak salah. MSCI tanggal berapa rebalancingnya kok? Efektif date-nya tuh 26 efektif 27, terakhir 26. Nama Twitternya apa Kohandi? Kepala warga Tai. ya, sama sama Alvin eh Honami. Ini iya gue setuju, ya, Vin. Yang ini gue setuju, Vin. gue boleh kali, maksudnya gue di Twitter banyak sharing panjang lebar yang mana gue nggak males taruh di story. Ya, Lebih enak ketik di sana. ya tinggal ketik langsung kirim gitu enak. Itu lebih enak Kalau sih. gue nggak ada lah. Gue nggak ada yang menarik. Gue bukan influencer. Gue Hmm, tim penggembira doang. gue Banyak banyak influencer, banyak gosip, Ci. banyak Banyak gosip. Banyak gosip. digosok makin sip. Digosok makin sih. Hmm. Info PO baju Tai, ntar aja lah. Apa tadi yang lu bilang itu gue tertarik sih, Vin. Oh, jelas. Brand Oh, masuk FTSE nggak tapi kok? nanti Vin kayaknya koreksi dulu Enggak tutup sih. gap tuh, Vin. Belum tahu kok Frederick. Oh, Feeling gue sih. kok. Brand ya. Ci Nah, itu Hah? barang itu mau koreksi kemana lagi? Orang itu udah 200. 200. 200. Aduh, tutup gap lagi. Iya, Males tutup gap banget. dulu Cuman di lah. tanggal rebalancing 27 Agustus kira-kira gimana kok? Feeling gue turun. Gue mah terus terang Feeling aja sih. feeling Apa gua apa? gamenya Tuan. MSCI kali ini MSCI sudah jauh lebih pintar, guys. Ya, feeling gue turun. Ya oke Yoi. lah. Kalaupun dia naik gini loh. Nggak banyak juga. Balik lagi yang gue bilang. Kalau lu maksudnya FOMO masih rasa bagus, lu masih mau bet ya buat MSCI, lu tahu masih keluar plannya gimana gitu, cut loss di berapa? Kalau nggak ternyata nggak berhasil. Karena naiknya kan udah banyak. Kalau dilihat aja Hmm. hari ini kan dia berusaha nge-break 1650 ada seller keluar. Tiap kali mau break 1650 ada seller keluar gitu kan. Hmm. Ya kan? Tapi jadi either dia bisa breakout, misalnya dia bisa breakout, lu mau ikutin, lu mau TP di berapa, ya udah gitu aja. Karena jadi menurut gua upside-nya udah nggak banyak aja. Jadi kalau mau main ya harus berani bisa main cepet, udah bukan yang dibeli di akumulasi buat dipegang lama-lama gitu loh modelannya. Hmm. Justru ya masih ada banyak barang lain yang menarik lah. Bukan berarti Oh dia nggak iya, bisa naik sih. Menurut gue sih masih bisa lah. Cuan itu naik sampai ke MSCI sih masih bisa. Cuman ya balik lagi kelihatannya sellernya juga udah mulai cicil jualan. ya Hmm. bener. Vin, bener Vin. Yang lu share, yang terakhir itu oke, bagus. Itu oke bagus Hmm. tapi di 200 kalau bisa. Wah, Wow, nggak dapet wow, barang ini kalau begini. bullshit. Coba kita taruhannya. Oh, nah, Gue kalau traktir pagi Sukses, sore. oh, Kalau lu yang bener gue traktir pagi sore ya. Kalau gue yang bener lu traktir gue pagi sore ya. boleh Vin, boleh Vin. Gaskin. kalau gini mainnya kasar ini. Gua kalau friend. Gue kalau Friday, gue juga punya friend nih. Gue kalau friend suruh banding dulu gimana. Ayo kita friend gue sama friend lu siapa yang lebih kuat. Waduh, WIRG trending terus di transaksinya, ada apa ya? Lihat ada lagi nih. apanya dong? Sahamnya tuh Apanya lotnya dong? liquid. Ya, nanti Jadi nanti ke- banyak nanti ke- scalper. nanti ketahuannya nanti pas muncul lah siapa yang ada di balik. Ya, betul. Tadi kan ada yang bilang, tadi ada yang bilang kenapa WIRG ada transaksi nego gede ya. Ntar kalian juga tahu sih. Ya, nanti kalian Tunggu juga aja keluar tahu. beritanya. Ya, Maksud gue kadang gini loh, maksudnya gue sih jarang tipikal yang mencari tahu loh. Maksudnya dia naik apa, kenapa gitu. Gue lebih suka mengamati pergerakannya gitu, siapa yang beli gitu, kenapa dia beli, terus akumulasinya gimana, terus ya teknikalnya sama broker summary-nya sama pergerakan historical sahamnya gitu ya diperhatiin aja gitu karena kita cari-cari juga belum tentu benar dapat informasinya Ya, gitu loh. Iya nggak sih? betul. Itu Iya. betul. Karena kan Betul. ya kita kan bukan siapa-siapa lah di market. lebih better Hmm.
nganalisanya sih guys. Daripada Meskipun maksudnya meskipun kenapa ya? jangan kan gitu. Meskipun punya informasi kadang ditipu juga. Betul. Kok jadi curhat sih Arvin? Kadang ditipu juga. Kerap kali terjadi ya. Kerap Setiap kali kali terjadi. terjadi. Kadang ditipu juga pembadar. Ya, Ada makanya aja. itu pengalaman gue juga gitu. Mau dapat informasi apa juga tetap harus analisa sendiri gitu. Ujung-ujungnya mau tahu mau ngapain, harus gimana. Ya, betul sekali, betul Kadang sekali. ya belum tentu orang yang ngasih tahu tuh niat nipu lah. Bisa aja kan dia Ya, maksudnya bisa aja. setelah dia ngasih tahu terus di tengah jalan ada perubahan Ya, something, terus dia lupa ngasih tahu update-nya jadinya kan. iya ada aja, ada aja. Loh, bukannya saya sudah kasih tahu kamu. Nah, ya kita mau ngomong apa guys kalau sudah diomong begitu. Kita kan coba ikan kecil aja ngikut. Gimana? Betul, 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 betul. Tapi itu si MBSS sih menarik lagi loh sekarang buat gue. Cuman Ya, gue kalau market begini tuh gue agak males pegang barang gitu. Jadi kayak trading cepet besok kalau ada yang mana ada volume gue ikut terus udah gitu ini dulu. Timbangan kita yang bagus Ci hari ini akum juga lagi Ci. Oh iya ya, Mm. ya Itu semoga lah. di IF-nya kita bagus tuh itu. Semoga Nggak ada ya, itu nggak ada. sedang membentuk wave ABC kalau kata coach siapa? Coach Mando. Mando ya. Coach apa wave airbender. wave Gue kaget, airbender. gue kaget tau ilmu Wave gitu-gituan ya Airbender. maaf ya. Bahas Ya, lelang frekuensi 1,4 GHz kok. Kayaknya masih ini kan, belum kelar kan? Tapi belum. kayaknya sih, ya kalau menurut gue sih kemungkinan besar sih si WiFi dapat lah. Dan kalau Ya, dia dapat mungkin Telkom juga pasti ada part kecipratan lah ya yang gedenya. ya. Hmm. Ya, 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 ya. Kayaknya pernah CLC. That's a simple logic aja gitu. Cuman masuknya di berapa? Wih gila, WIRG pernah CL Oh, 1415. gila 1.400. Emang WIRG itu? Gue lupa. Kayaknya berapa Pernah sih? waktu itu kan dipom-pom mau ke 2.000 kan. Iya. Iya benar, seperti Oh iya, benar Ah, iya. banget kan. Ih, anjay gila 1.400 untung hebat loh untung bisa CL. harga tertinggi loh hebat loh Iya. hebat luar biasa. Untung Nah, CL tapi dia walaupun dia Tapi sisain kita satu juga lot. punya banyak temen yang nyangkut di WIRG sih. oh Agak Iya. sedih. banyak, banyak, Jadi banyak, kita tuh banyak. lagi berencana untuk jemput teman-teman kita guys. Ya. Jadi teman kita Iya. BP, kita TP gitu. BEP-mu cuanku. Loh, kalau kalau dia marah, loh kan udah BEP. Salah kalau kalau udah ditanya kan ya udah BEP kan, udah kejemput kan, gitu. Aduh, kasihan kok Andre. Apalagi nih. Eh, Ada yang lebih hebat udah dari saya sejam loh. WIRG. Udah sejam. Eh, Ya, Oh, kita em, ada apa new video segera upload ya ya, dari soon besok podium. besok besok guys di YouTube. So buat teman-teman yang masih belum subscribe eh, YouTube-nya Podium, itu silakan di follow apa silakan di subscribe di nah.podium atau kalian ketik aja nah podium tuh keluar sih, sama jangan lupa follow Instagramnya nah podium yang di IG supaya biar nanti live-nya bisa dari nah podium gitu. Kalau ini kan sementara kan dari akun gua, jadi syaratnya harus 1.000 dulu jadi baru bisa live gitu. Jadi buat teman-teman silakan eh, di follow sama di subscribe ya, karena next konten-konten YouTube kita tuh menarik semua lah, push. termasuk ya kan kita tuh udah tag 4, kita kasih bocoran dikit, kita tuh udah tag 4 video, jadi itu Ya. konten-kontennya akan sangat-sangat menarik kok itu Nah, ini pertanyaan bagus. ya. Ganti-ganti baju nggak kok setiap videonya? Percuma guys, Nih percuma. guys, gue kasih Percuma. tahu ya. Yang bisa diperhatikan cuma baju gue karena mereka cowok ya ganti baju warnanya Sama sama hitam aja. cuma bedanya satu ada kerannya satu enggak jadi nggak kelihatan ganti baju apa Jadi, kita ada satu bahas topik tentang EQ dan IQ ya karena maksudnya Ya, balik lagi ya ke psikologis trading itu penting banget lah sama
Kedua ya berhati-hatilah mengambil semua informasi gitu ya, baik dari influencer mau dari apa gitu ya kan kita nggak pernah tahu informasi itu Motivasinya. benar apa salah motivasinya gitu. Ya kita sih juga nggak bilang mungkin motivasinya salah, tapi balik lagi kan ke time frame ketika dia ngomong sama nanti minggu depan kan bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah. Yang penting balik lagi ya masih diatur aja lah manajemen risknya sendiri masing-masing yang intinya buat gue sih ya kalau gue pribadi ya yang penting tuh nyaman deh nyaman main nyaman gitu kita nggak bisa beneran nggak bisa deh selalu yang apa selalu cuan terus selalu HK paling selalu bisa TP di paling pucuk selalu bisa beli di paling bawah itu tuh nggak mungkin banget. Yes. Twitternya ditanyain tuh kan. Kepala warga tai ketik aja ada. Iya ada Kokorici Matthew. Hai Koko Mbaknya Ricci. sudah TP di Gosko belum? Gue nggak punya Gosko. Gue nggak pernah main Gosko. Gue punya. Nah itu kokonya. Gue punya. Masnya punya Gosko. Masnya bukan mbaknya, masnya. Masnya. Oke. View-nya. Jadi besok beli apa? Nah, Aduh, terakhir. masaknya merah lagi sakit gigi gua. Stock pick besok. BWPT gue udah habis bersih, jar gue tinggal setengah. Besok apa? Nah, Besok itu. stock pick. Nih. Bagus. Ini komen yang sangat bagus. Gak mungkin Cici tiap kali beli bottom jual pucuk. Benar itu. Itu benar. Itu bohong. Oh ya itu benar. Bohong guys tuh guys. Kalian harus tahu akunnya disuspend karena nggak pernah rugi. Ya, itu akunnya bohong. sampai di freeze loh sama salah satu sekuritas. Gue nggak perlu sebut brandnya. Bohong, ntar gue tunjukin foto gue yang Track merah yang recordnya rugi. selama setengah tahun ini nggak pernah CL. Nggak pernah CL. Setengah tahun ini ya. Bohong banget, ntar gue tunjukin foto gue yang rugi semua dan gue akan membuka itu donasi. Nah, itu Dwi Hartono Big AG Yes. kan udah tuh. Itu hanya kebetulan. Nah, ya, suatu konon kebetulan katanya yang sih terlalu gitu sering. ya. Konon katanya sih gitu ya, tapi Dwi Hartono ini siapa? Gue nggak tahu. Apa? Dwi Hartono ini siapa? Oh, ini pendengar setia kita setiap hari. Oh, dia ada di Discord. Ada. sekuritasnya yang tinggi. Oh, Itu bener. Ricci, lu Bener, jangan bener. macam-macam lu kok Ricci. Setuju sama Gue Ricci. samperin lo di Jakarta. Nah, kan? Udahlah. Sudahlah. Udah nggak bisa dielak. Tidak bisa dielak. Kalau gue kan sukanya baca buku sambil dengar musik EDM kan. Gue suka main roller coaster. Gue nggak bisa tuh main roller coaster, pusing. Mas Ino. 63, apa itu? 63. Apa tuh? Apa 63 itu apa? Kode Morse. Wah, ada kode apa tuh? 2.02 plus 3. Apa itu, Han? Nggak tahu Halo Rea. Gue tahu kok ini orang. Oke? Udah kali ya, cukup ya. Cukup lah. Jadi stock pick besok apa sih? Kalau minggu depan, kalau terlalu banyak yang dibahas minggu depan, bingung bahas apa. Iya. Jadi stock pick. Kucingnya bisa mencet tombol IG live. Kucing lewat. Astaga. Apa namanya? Aduh. Apa ya? Gue pusing nih kalau lihat market begini nih paling pusing gue. Gue lagi lihat. Gue banyak lagi stock pick. WIRG. Udah pasti. Waduh, WIRG ya. Hari yang mantap. Kayaknya Arto boleh deh, Arto. Gue mungkin besok mau main MBSS, tapi ya main cepet. Kayaknya Arto boleh deh, Arto. Gue beli bag saja lah besok. Bisa setiap minggu live Koko and Mbaknya, waduh. Koko bukan pasangannya Cici ya biasanya?
Gua mau Aku ngomong gitu, cuma gimana? gue mesti ngomong Jawa berarti ya. Ya wes, Hmm. Ya wes lah. ya opo, Minggu ya depan, wes. minggu depan kita live pakai bahasa Jawa. Minggu depan gue pakai bahasa Jawa ya. Koin banget. Bisa. Koko, tau gue koko pasangannya Cici loh biasanya gue baru gitu. Mbak Novi. Bisa-bisa. Siapin seneng banget hati. Besok akan jadi cengan seharian pasti. Iya. Keren banget. Mbak ya mohon pamit dulu ya guys ya guys. Oke, guys, Mas sama Mbak di sini mau mohon Mas, pamit dulu karena Mas sama Mbak Ade udah pamit mau jam 9. yo. So guys, thank you udah join hari ini. Thank you Cinovi. Thank you Mbak Novi, thank you Mas Arvin. Thank you. Ya, udah Kula nuwun. ngobrol-ngobrol hari ini, guys. Kulo Jangan lupa nuwun. follow nah Nuwun podium sewu. ya semuanya. Matur nuhun. Bye-bye. Selamat malam tuh bahasa Jawa apa? Kulo nuwun. Kula nuwun. Nuhun. Dadah.